komputer ya. Tapi namanya kebutuhan kan, coba deh diklik deh, diklik diinstal di aplikasi, di HP, lalu belum keluar tuh saya pengen tahu berapa pinjaman saya. Terusnya udah harus masukin data, masuk ada KTP, ada foto segala macam. Nah dari situ keluar deh tuh, saya dapat pinjaman waktu itu 900.000. Terusnya jaraknya 1 minggu, saya terimanya cuma 600.000. Jaraknya saya 1 minggu harus bayar 900. Wah, ini banget saya pikir. Udah saya saya keluar dari aplikasi, saya hapus aplikasinya udah. Tapi setelah beberapa menit kemudian saya dapat SMS kalau transfer berhasil. Iya. Saya padahal kan ada selanjutnya sebelum sampai ke itu kan ada saya setuju apa enggak gitu. Saya nggak setuju karena perhitungan bunganya luar biasa. Saya keluar. Nah, saya hapus bahkan dari HP. Nah, begitu ada SMS, wah panik saya. Saya coba install lagi. Terus di situ ada nomor banyak customer service lah kata segala macam, tapi saya hubungi nggak ada yang bisa, semuanya nomornya bohongan semua gitu. Lalu saya pikir pada saat itu ya sudahlah, mungkin ini pengalaman saya gitu. Lain kali jangan coba-coba ngeklik link-link yang ada itu. Lalu lalu setelah jarak 4 hari setelah saya terima uang itu, 4 atau 5 hari setelah saya terima uang itu, saya di WA untuk bayar karena ada perubahan, mau ada perbaikan sistem apa semacam itulah. Saya bilang, wah ini cuma 1 minggu dan belum jatuh tempo. Karena jatuh temponya waktu itu hari Sabtu, pikiran saya akan jualan kan biasa saya berangkat hari Sabtu, Jumat malam. Dari Sabtu pikiran saya 900.000 saya punya uang insya Allah. Itu pikiran saya. Tapi terus saya udah gitu, wah harus di WA terus sama dia. Ya namanya saya orang nggak ngerti ya, panik juga sih. Waduh gila nih. Terus dia diancam-ancam katanya mau disebarin katanya apalah foto-foto segala macam katanya. Wah saya panik, tapi karena mau panik gimana kalau nggak punya uang ya nggak punya uang lah. Ya saya diem aja. Malamnya saya ditelepon sama saudara saya dimarah-marahin. Jadi saya nggak ngerti. Langsung ke saudara? Iya, saya nggak ngerti. Saya dimarah-marahin. Ada bahkan sampai gara-gara gitu ada yang sampai mutusin WA saya diblokir. Ada juga saudara saya. Masya Allah saya nggak ngerti. Padahal nggak mungkin lah saya masukin saudara orang-orang itu, teman-teman saya sama saudara jadi apa namanya? Penjamin. Ditagih Ya nomor kontak apa kayak gitulah, kontak darurat. Ya seperti itu, nggak mungkin saya kasih. Itu saya diteleponin sama saudara, akhirnya ya itulah masalah. Nah dari situ ternyata berikutnya saya malah lebih banyak lagi link yang nawarin saya pinjaman gitu. Ya, jadi saya waktu itu karena saya malu ditelepon sama saudara segala macam, saya buka lagi yang baru gitu. Dan standar rata-rata hampir sama di 900.000. Saya terima 600 dalam waktu 1 minggu 900 gitu. Gila banget ya. Untuk nutup yang itu saya pakai 2 aplikasi kan. Nah 2 pakai aplikasi sama juga gilanya. 5 hari 4 hari saya di kemana-mana udah. Waduh. Akhirnya blok saya nggak tahu yang legal, yang ilegal lah, segala macam saya nggak ngerti lah itu. Jadi saya gimana caranya supaya saya nggak ketahuan sama saudara sama tetangga gitu. Wah, tapi akibatnya hancur saya. Setelah saya hancur, saya sebelum daripada saya gila mati, ada yang ketawa nih. Saya pikir kalau berani saya hadapin orang itu. Kalau udah datang lah gitu. Kalau tahun saya ngomong, saya buka sama teman, sama saudara, siapa-siapa juga saya cerita, saya minta maaf, saya terlibat dan saya tantang. Kalau mau datang lah. Gak ada yang datang sih sampai sekarang, gitu. Cuma di mana-mana, masya Allah. Kalau sama yang seumuran saya umur sekitar hampir 60 tahun, sedikit sudah punya pengalaman, mungkin agak paham mereka. Tapi yang lebih senior daripada saya nggak paham. Jadi yang pasti saya dimarahin.
kamu jadiin saya kontak darurat, dia bilang. Gak mungkin saya. Itu masalah, tapi ya itu. Jadi tapi begitu mudahnya pinjol itu, mau yang resmi atau nggak resmi, itu memberikan kita pinjaman tanpa prosedur yang rumit. Nah itu yang pada saat itu teman-teman saya itu sekarang juga banyak yang terlibat sama kayak gitu. Okay. Kalau dari teman-teman yang kerja di ojek online, ojol, itu malah dia sengaja cari itu. Gitu. Dia buat, dia beli kartu baru, dia isi nomor palsu. Setelah itu dia ngajuin pinjaman, KTP asal tembak aja, nggak tahu di mana. Terusnya udah gitu, setelah bayar dapat uang banyak, terus udah gitu dia tinggalin. Itu banyak kayak gitu. Kalau yang berani dari kita. Oke, terima kasih Pak Pur. Ini waktunya pendek soalnya. Jadi tepuk tangan buat Pak Pur ya. Jadi ini sebuah Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, kalau mendengar ini dari mungkin Pak siapa tadi? Purnomo. Pak Purnomo. Saya sangat mengapresiasi Pak Purnomo ini, karena beliau terlibat dalam pinjaman online. Saya kasih tanda kutip ilegal, tapi beliau mau cerita. Ini saya apresiasi banget. Biasanya orang yang beliau itu malu dan tidak mau cerita. Justru itu salah, bahkan bisa membuat orang tersebut depresi, bahkan bisa sampai seperti yang viral selama ini kita, gantung diri, bunuh diri, minum baygon dan sebagainya. Bahkan bisa rumah tangga rusak dan sebagainya. Baik, jadi saya mau gariskan kepada Pak Purnomo. Pertama, saya akan bilang bahwa Pak Purnomo ini bukan masalah pengetahuannya atau tingkat literasinya, bukan. Memang ada gap antara inklusi dan literasi keuangan dari seperti sampaikan tadi. Tetapi kalau cerita beliau tahu, saya sudah dengar cerita orang-orang terkait dengan pinjaman online ini. Tetapi kembali kepada dasar kita bahwa sebenarnya untuk apa sih kita minjam? Biasanya kita minjam untuk apa? Terdesak kebutuhan. Kalau modal usaha, saya yakin tidak akan mengakses pinjaman online ilegal. Dan saya yakinkan ibu-ibu UMKM yang mau berhasil dan mau sukses itu tidak akan pernah mengakses pinjaman online ilegal. Saya garis bawahi ilegal. Karena pinjaman online ini ada dua, Bapak Ibu. Yang legal itu ada 101 dan berizin dan terdaftar di OJK, diawasi, diatur, diregulasi OJK secara ketat. Tapi di luar sana, melalui platform media sosial, melalui website, itu ada puluhan ribu yang menawarkan seperti apa yang Pak Purnomo sampaikan. Dia tawarkannya lewat WA. Padahal pinjaman online yang legal itu dilarang menawarkan pinjaman baik WA, SMS. Karena WA, SMS itu kan tidak meminta izin pengguna. Nomornya itu, nomor handphone orang-orang yang dikirim itu tidak diberi izin sebenarnya. Kalau ditanya, mau nggak kita dikirimin WA tentang pinjaman online ilegal? Pasti nggak mau, jadi sebenarnya nggak ada izin. Nah, yang ilegal inilah yang kemudian memang banyak menimbulkan masalah seperti yang Pak Purnomo sampaikan. Itu yang pertama yang saya garis bawahi. Kedua, Pak Purnomo juga mengatakan tadi bahwa setelah beliau hanya coba-coba mengisi data, kemudian ini dapat berapa saya gitu ya Pak Pur ya, karena didesak kebutuhan mau izin saya sampaikan Pak Pur, desak kebutuhan saya pengen tahu dapat berapa sih saya ini, ternyata dapat 900. Ini saya terlalu kecil, saya tidak butuh, saya butuhkan 2 juta, kenapa saya dikasih 900 gitu ya. Kemudian beliau sudah, karena pemikiran beliau, sebenarnya kan beliau ini tercerdaskan, punya literasi yang saya bilang ya tengah-tengah merata gitu. Ini beliau punya pengetahuan tentang itu. Tetapi karena beliau menganggap sudah saya tidak, biasanya itu nanti ada permintaan setuju atau tidak. Kalau kita akan setuju, baru kemudian itu akan berproses. Selayaknya kalau kita mengajukan pinjaman di bank atau mengajukan pinjaman di lembaga pembiayaan formal lainnya ya, itu sayangnya begitu menurut pemahaman beliau. Tapi sebenarnya ini yang saya bilang, yang beliau hadapi ini adalah saya bilang mafia. Kenapa mafia? Pinjaman online
ilegal. Pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, pinjaman online yang tidak akan tunduk pada peraturan manapun. Kenapa? Karena dia ilegal. Yang legal pasti takut sama otoritas, gitu ya. Kalau diatur misalnya Bapak Ibu UMKM ini pasti takut sama Kementerian Koperasi, kementerian lainnya yang membawahi. Tapi kalau yang tadi itu saya bilang berdasarkan identifikasi kami kepada para pinjaman online ini, karena dia ilegal, karena dia ilegal, maka dia bisa melakukan apa saja. Itu yang kemudian Bapak tidak mengatakan dia, tapi kemudian data itu sudah dia capture. Data sudah dia. Ini yang paling berbahaya itu kan data kita, Pak, Bu. Data kita itu penting banget, itu makanya kita jaga. Nah, karena sudah ada data kita, tiba-tiba Pak Purnomo mengatakan tidak mengatakannya, tapi karena dia sudah punya datanya, dia sudah punya nomor rekening Pak Pur ya, dia bisa jalankan sendiri. Saya kirim saja uangnya gitu. Ini ya saya berpikir dari sisi mafianya tadi, ilegal itu kan pasti penjahat tuh. Kalau saya bilang ilegal itu pasti penjahat, ya, karena kan yang namanya ilegal artinya tidak legal, tidak diatur oleh otoritas jasa keuangan, tidak diatur oleh pemerintah. Itu yang kedua, Pak. Artinya memang kita belum sadar dengan penggunaan data pribadi kita yang kita share melalui aplikasi tadi yang pinjaman online ini, dan tanpa sadar kita mengikuti apa yang dia minta. Nah, padahal yang legal dengan diatur OJK cukup 3 ketika kita menginstal aplikasi itu yang akan diminta konfirmasi kepada kita, Pak. Kalau dia pertama adalah kamera untuk memotret kita bahwa betul kita adalah manusia, bukan robot ketika kita melakukan transaksi keuangan ini. Kemudian mikrofon untuk berbicara bahwa betul-betul kita orang gitu ya. Kemudian location, artinya di mana posisi kita, karena ketentuan dari pinjaman online ini untuk mengajukan pinjaman hanya orang Indonesia. Walaupun sebenarnya kita selama ini kan terkungkung dengan pemikiran pinjaman online itu hanya pinjam uang multiguna. Padahal di sisi yang lain, pinjaman online itu ada yang baik buat UMKM. Misalnya saya kasih contoh, ada yang namanya Klik UMKM. Misalnya, di situ dia punya produk yang namanya pendanaan bersama. Makanya kan OJK itu bunyinya layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Artinya ketika UMKM itu punya proyek bisnis yang bagus, kemudian dia tampilkan itu di dalam sebuah proposal didaftarkan lewat layanan tadi, maka ada pendana yang di luar, investor. Karena kalau tidak tahu pinjaman online, orang selama ini hanya pinjam lewat online. Padahal pinjaman online itu adalah penyelenggara yang menyelenggarakan pinjaman tadi, membuat proyek, menjadikan wadah, mempertemukan antara yang punya uang dan yang butuh uang tadi. Jadi sebenarnya dia di kontra layanan perbankan, karena kalau perbankan itu kan intermediasi, kalau ini tidak intermediasi, uangnya bukan uang bank. Kalau di perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan, giro atau deposito, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, di pinjaman online ini hanya mempertemukan orang yang punya uang. Entah mungkin Pak Ismet punya uang lebih, beliau ini saya sudah taruh di bank cukup, saya juga sekarang pengen investasi di mana, dia bisa masuk ke layanan pinjaman online. Jadi bukan hanya peminjam, itu sisi lain. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, hati-hati ketika kita menggunakan lembaga jasa keuangan, apapun namanya. Kalau dia bank yang legal, artinya bank yang memang terdaftar berizin, dan selama ini itu kita pasti tahu secara kasat mata, bahkan kita sadar itu kita tahu bank-bank yang memang sudah berizin. Tapi ada juga bank yang kemudian tidak berizin ya, Bangke misalnya gitu, yang sekarang kalau kita lihat di daerah Jawa Barat, Tangerang sana itu sekarang lagi getok oleh polisi itu dibantas menggandeng OJK dan Bank Indonesia. Bangke itu bank keliling. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Ahmad bilang Bangke apaan ya? Nah, bank keliling, bank apa namanya? Emoh. Nah,
sebenarnya mau pakai bank itu, tapi kadang-kadang orang lebih tertarik. Padahal di sana ada mungkin tempat Pak Isnet, PIP, mungkin tempat dari Pak Pegadaian ya, dengan banyak program-programnya yang khusus UMKM itu lebih. Tetapi mungkin tadi itu di sela-sela itu masyarakat UMKM khususnya ingin lebih cepat. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, saya ingin cepat, mudah, murah, tidak mau ribet gitu ya. Kalau saya butuh uang jam 2 subuh, mana ada bank yang mau kasih saya uang jam 2 subuh? Padahal UMKM ini terkait dengan UMKM yang ada di pasar mengangkut sayur, kemudian saya butuh dana untuk pindahkan dana saya langsung bawa ke, butuh dana 2 juta, 3 juta. Coba ke bank, ada nggak bank yang bisa memfasilitasi jam 2 malam, jam 2 dini hari, mau sahur kemudian pinjaman 2 juta, 3 juta. Atau ke Pegadaian, mungkin Pegadaian nanti suatu waktu akan bisa membuat produk itu. Sudah sekarang. Kenapa harus ke pinjaman online ya? Ilegal. Artinya memang ada juga sisi yang belum kita informasi. Mungkin itu beberapa garis bawah saya mungkin terkait dengan. Terima kasih Pak Ahmad Husni dari OJK. Tepuk tangan buat Pak Ahmad atas penjelasannya. Nah, sekarang kita ingin dapat tanggapan dari Pak Ismet. Beliau dari PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang mengelola dana ultramikro. Dan dana ultramikro jumlahnya 10 triliun ya Pak ya. Dan dikelola oleh beliau, dan untuk pinjaman di bawah 20 juta ya Pak. Jadi sebetulnya eligible ya harusnya. Tapi bagaimana caranya nggak tahu. Monggo Pak, bagaimana kira-kira mengatasi seperti ini? Apakah ada yang bisa diakses digital atau bagaimana? Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam cerdas buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menanggapi tadi pengalaman karena kita ini ceritanya kan terkait dengan mengembangkan sektor industri itu kecil ya. Dan kita menyimak tadi bagaimana sumber pembiayaan. Kan sebetulnya dari usaha UMKM selalu permasalahan itu dari dulu itu pasti masalah permodalan kan gitu Pak. Salah satunya ya, tapi masalahnya banyak. Tapi yang paling utama itu pasti, waduh kita modalnya nggak bisa dibawa. Pengalaman kita mendengar dari menyimak cerita dari Pak Gubernur, walaupun tadi beliau minjam itu bukan buat usaha tapi mungkin buat lain ya. Tapi intinya kalau kita UMKM butuh buat usaha, pemerintah itu sebetulnya sudah banyak ya program yang karena ada holding ultramikro ya. Kemudian juga ada Badan Ventura dan banyak koperasi-koperasi juga sebagai penyalur dari PIP. Jadi PIP itu tidak direct kepada UMKM-nya, tetapi kita kepada lembaga penyalurnya. Jadi kami dari PIP itu bekerja sama dengan misalnya di suatu daerah ada koperasi atau PNM, bagaimana memperluas akses pembiayaan. Dari kita itu bunganya di bawah 4%, bisa 2, 2,5, 3 gitu ya, variatif. Nanti baru lembaga keuangan menyalurkan kepada anggotanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ceritanya UMKM, kalau kita melihat yang mitranya dari PIP, kalau PNM itu sudah pasti dia anggota kelompok ya, group lending. Berarti dia masuk ke dalam mitranya sebagai anggotanya group lendingnya dari PNM. Kalau Pegadaian dia bebas siapapun, tapi sepanjang ada mungkin penjaminannya gitu Pak ya. Kemudian ada juga Badan Ventura atau mungkin koperasi. UMKM-nya harus ikut sebagai anggota koperasi. Koperasi yang mengelola pembiayaan atau sumber pendanaannya yang bukannya murah dari pemerintah melalui pusat investasi pemerintah. Inilah yang dilakukan pemerintah di dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia. Ini yang baru cerita yang melalui PIP. Di luar itu ya, PIP ini masih ceritanya ultramikro, plafonnya maksimal 20 juta. 20 juta Bapak Ibu sekalian ya, sampai saat ini lagi kita coba nanti lihat sampai karena ada sektor-sektor lain kebutuhan daripada UMKM itu tidak 20 juta. Misalnya di sektor pertanian, karena pertanian itu per hektar itu sudah dihitung. Misalnya tentang misalnya 1 hektar itu sekian tidak masuk plafon 20 juta misalnya kita belajar Pak. Apa? MDKK-nya ada. Iya, ada standarnya ada tuh dari Kementerian Pertanian. Jadi makanya kita akan melihat nanti perluasan skema atau plafon daripada pembiayaan. Tapi kalau saat ini masih di plafon 20 juta.
tapi penyalurannya melalui yang tadi ada pengurangan usaha petani, bahan agrikultura, mungkin ada juga melalui pegadaian, dan juga melalui koperasi-koperasi yang sudah berafiliasi bersama dengan kita. Itu untuk perluasan akses pembiayaan. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha UMKM, sumber pembiayaan itu banyak, tapi memang belum ada yang bisa menyaingi tadi yang terdengar diminta jam ini 3 menit keluar gitu loh. Tapi seharusnya itu ke depan bisa itu, karena saya pernah nonton di Riau dengan TPAKD-nya Provinsi Riau ya. Kayak BRI ini ada namanya kredit BRI ya, kredit melawan rentenir waktu itu, programnya TPAKD di Riau itu. Karena kan kelebihan rentenir tadi dia bisa lebih cepat. Jadi orang butuh saat ini pagi ini mau jualan sayur di Bahar, dia siap dengan teras agent-agentnya lah, mungkin ada ya. TPAKD mohon dijelaskan Pak. Oh iya, TPAKD itu kalau setiap provinsi itu ada namanya tim percepat akses keuangan daerah itu. Itu biasanya dikoordinir oleh OJK. Anggota itu siapa saja, ada Kementerian Keuangan, kita PIB ini di bawah Kementerian Keuangan Bapak Ibu sekalian ya, dan ada lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Jadi tugasnya itu di daerah itu yang memonitor bagaimana pergerakan jangkauan masalah literasi keuangan, akses pembiayaan buat masyarakat, itu yang dikoordinir dimonitor oleh tim yang ada di daerah tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kalau dari kami itu melalui FKDB atau koperasi, lembaga keuangan bank, dan juga sebetulnya ada saya di Kementerian Keuangan juga yang melalui KUR ini mulai 6%, malah cuma 3% juga yang ultra mikro, sisanya subsidi oleh pemerintah. Ini memang kalau ultra mikro itu kalau di dalam Menkonya oleh komite pengarah itu tidak punya agunan gitu. Nanti Pak ini begini lah, tapi saya juga karena itu di komite pengarah jadi tahu itu. Wah artinya buat Bapak Ibu semua ini lalu UMKM itu sumber pembiayaan itu ada. Tinggal di mana kita mengaksesnya melalui apa? Kalau dari PP tadi melalui koperasi, ada kan koperasi yang bermitra di sana, ini bisa kita di website kita di mana kita bisa juga kan gitu ya. Dan yang berikut terakhir dari kami mungkin terkait dengan kita di PIV. Sebetulnya kalau kita cerita pengembangan UMKM, ini semua kementerian lembaga ini terlalu masif itu, semua programnya banyak. Cuma memang kolaboratif itu yang kadang-kadang belum terbangun ya, kolaborasi. Karena program pemerintah banyak, setiap kementerian lembaga itu ada. Dari Kementan nanti ada tuh masalah asuransi, penjaminan kalau tanaman padi, sapi, asuransi kemudian itu dialokasi aja BBM. Ada lagi di kementerian lain ada juga. Makanya yang kami lakukan di BP apa? Kita kerjasama tuh dengan pemerintah daerah. Bisa Pemda, dia punya koperasi. Ada nggak koperasi yang lain yang bisa kerjasama dengan BP? Nanti kita kasih pembiayaan yang lebih rendah. Supaya kemasyarakatnya bisa lebih rendah, kita minta bupatinya, kepala daerah itu mengalokasikan di APBD untuk penjaminannya, kan gitu. Atau mensubsidi bunga. Itu kan bisa dialokasikan di APBD. Sehingga bunga ke masyarakat itu bisa lebih rendah. Tapi memang ini tidak semua daerah, karena di Indonesia ini kan ada 526 kabupaten kota. Kembali lagi kepada kepala daerah yang mungkin ada concern untuk membina itu, atau mungkin belum sampai di situ, maka karena misalnya terus lain. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira program pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan sektor keuangan formal bagi masyarakat. Salah satunya melalui kami di pusat investasi pemerintah. Saat ini kita sudah mengelola itu lebih kurang 10 triliun gitu. Dan yang sudah mengakses pembiayaan dari kita itu sekitar 9,7 juta sejak kita berdiri ya 2017. Ini kuning nih, yang dulu 2009 bikin umi itu baru diimplementasikan di Kemenku itu 2016. Salah satu yang PIP yang 2017 jalan, sekarang di fitur kita itu yang sudah mengakses pembiayaan umum itu sekitar 9,7 juta orang dengan dana kelolaan sekitar 10 triliun. Itu 10 triliunnya baru 2-3 tahun belakangan ya. Sebelum itu ya 1,5 triliun, 2 triliun dan seterusnya. Mungkin itu boleh yang mau saya sampaikan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti bagaimana kita industri secara tambahkan sedikit. Kemudian pemerintah juga ada nih, kemudian buat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau waktu saya melakukan ultra mikro, sebenarnya belanja pemerintah ini kerjasama dengan perbankan juga kita di Kementerian Keuangan. Belanja pemerintah itu kita punya kerjasama dengan perbankan di mana semua satuan kerja itu rekeningnya di bank mana itu ada marketplace-nya. Jadi semua UMKM mau dia jajan makanan, pengadaan ATK segala macam itu bisa masuk di sana. Nanti semua instansi pemerintah yang punya belanja APBN itu bisa belanja ke dalam marketplace yang dibikin oleh Bank Himbara tadi itu. Karena kan bendara-bendara lembaga itu punya Bank Himbara itu sebagai rekeningnya pemerintah ya di satu kerja.
semua rekan di semua satuan kerja yang ada misalnya di DKI ya, Departemen Kesehatan, rekannya ada berapa? 100. Dia akan masukkan di dalam marketplace yang dibikin oleh Bank Himbara di mana bendaranya punya rekening. Nanti semua rekan yang masuk ke sana, siapapun, itu bisa dilihat oleh satuan kerja yang lain. Mungkin rekan yang Kemenkes dilihat oleh Kementerian Kumham dan bisa berbelanja ke situ. Gitu. Ini untuk mendorong UMKM. Artinya program pemerintah itu banyak, cuman mungkin belum masif dalam pelaksanaan. Karena ini masalah digitalisasi ini. Karena belum semua kita juga melek terkait dengan digitalisasi dari transaksi atau elektronifikasi daripada akses pembiayaan. Mungkin itu Bapak Bumi. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismet. Jadi tepuk tangan untuk Pak Ismet. Sudah sangat membantu. Jadi pemerintah ternyata juga hadir ya untuk para pengusaha mikro. Jadi ultra mikro, bahkan ultra mikro ya. Jadi ultra mikro itu yang di bawah 20 juta. Nah, sekarang kita coba mendengarkan bagaimana dari Pegadaian bisa menjelaskan Pak Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital Pegadaian, ini bisa membahas kasus Pak Purnomo Dosowarsito ini. Monggo Pak. Terima kasih Bu Nini. Ibu yang saya hormati para peserta talkshow pagi ini, dan Pak Purnomo ini luar biasa Pak. Jadi mungkin saya ke depannya gini, barangkali memang Bapak tuh cocok nih sama Pegadaian. Jadi gini, pertama memang Pegadaian hadir itu sebagai pelengkap dari perbankan. Kenapa? Karena memang yang dijual oleh Pegadaian adalah memang pendanaan jangka pendek dengan cepat dan mudah. Bisa tekankan lagi, cepat dan mudah. Tapi memang ada dua. Satu yang harus ada barangnya dengan pakai gade, baik gade konven maupun gade syariah tahan. Jadi kalau tadi ditantang sama Pak Ahmad dan juga Pak PIP, jam berapapun bisa bertemu, kamu bisa Pak, asal punya tabungan emas. Jadi Pegadaian sekarang menginginkan salah satu tabungan emas. Nah, sepanjang Bapak Ibu punya emas yang disimpan, kan memang gade kan basicnya adalah ada barangnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas dalam bentuk tabungan emas itu 24 kali 7 bisa dicairkan setiap saat. Jam 2 malam, jam 3 malam, bukan 2 jam lagi, itu sekian detik Bapak bisa ganti tabungan emas namanya. Jadi kalau ganti tabungan emas itu jam berapa? Kalau mau belanja, pokoknya detik sana, sampai detik, milisecond mungkin. Karena memang semuanya interaktif, semuanya pakai. Nah, kami punya aplikasi namanya Pegadaian Digital. Itu juga ada dua, Pegadaian Digital Pro atau Pegadaian Digital Syariah. Nah, memang kendalanya tadi kalau high touch sama high touch yang saya sampaikan. Sebagian besar mereka yang masih suka di high touch ya, ketemu face to face. Kami juga tidak hanya kalau yang udah high tech, oke, kami bisa pakai aplikasi tadi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah. Nah, kalau yang belum, itulah kenapa kami kerjasama dengan agen-agen. Agen ini adalah sebagai penghubung, kalau kita pakai penghubung online dan offline. Jadi kami terlayani secara high touch dengan manusia, dengan orang, sebagai perantaranya pakai HP ini. Nah, dengan HP ini juga kami memberikan kerjasama dengan para agen itu. Itu tujuannya ada dua. Satu, mempermudah memang pelaku UMKM, terutama memang si super mikro yang belum familiar dengan digital. Dengan tadi adanya agen itu yang kedua penghasilan tambahan. Ini sebagai partner daripada agen. Karena kami berbagi. Nanti adalah pendapatannya disesuaikan dengan agen ini. Kami punya agen aktif lebih dari 50.000 dan kami juga bersinergi dengan BRI menggunakan juga breeding. Breeding itu jumlahnya 650.000-an sekarang ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertransaksi di situ. Memang betul, tidak semua transaksi bisa dilakukan melalui digital, terutama yang dari fisik nih. Gitu. Nah, saya mungkin memang gini, kami setelah bergabung dengan BRI, punya tugas utama adalah bagaimana menaik kelaskan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang paling depan kami kan bertiga, PNM, Pegadaian dan bentuknya BRI. Yang paling depan itu PNM, dari singgung juga PNM memang melalui grup training. Ibu-ibu biasanya 10-20 orang membentuk grup latihan bisnis kira-kira begitu. Nah, setelah mereka bertumbuh, bisnisnya bertumbuh, kita kasih PNM akan kasih dana sampai dengan 2 juta. Nah, setelah bisnisnya bertumbuh, dan sebenarnya dari beliau juga sebagian. Nah, setelah bertumbuh nanti mungkin sebagian Pegadaian. Pegadaian akan memberi kendaraan sampai dengan 50 juta. Jadi kalau Bapak Ibu butuh kendaraan 50 juta, baik itu yang
yang berupa, kalau gaji nggak ada batasnya karena ada barangnya. Nah, kalau yang terutama tadi yang dana dari pemerintah, dalam ini adalah KUR, karena kami juga menyalurkan kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat murah. Saat ini 6% ya Pak ya, bunganya. Bahkan kalau lagi pemerintah ada subsidi, itu diskon lagi cuma 3% dari Bapak sampaikan, tanpa jaminan, saya ulangi, tanpa jaminan. Jadi kami nggak akan minta jaminan apa-apa, dan bunganya hanya 6%, gitu. Hanya memang syaratnya ada, Bapak nggak boleh punya pinjaman di bank lain. Karena ini kan dana pemerintah. Artinya kalau Bapak boleh dipercaya bank komersial, yang ngapain ambil KUR, kasihan dong yang lain masih banyak yang perlu. Terus yang kedua, jangan ngambil dari tadi KUR ke Pegadaian, KUR ke BRI nggak boleh pasti. Karena beliau nanti ditutup tuh BSKP-nya. Gitu. Persyaratan itu yang penting punya usaha minimal adalah 1 tahun. Gitu. Nah, ini mungkin tadi kembali Pak Purnomo, banyak sumber pendanaan lain yang jauh lebih baik dan aman. Dan pasti semuanya diawasi oleh OJK. Jadi salah satunya tadi Pegadaian memang fokusnya kepada super mikro sampai dengan ke UMKM yang sifatnya mikro. Produknya memang tadi kombinasi produk-produk jangka pendek, bisa harian. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya gini, Bapak Ibu ada nggak yang jualan misalnya sebut aja tahu goreng kaki lima misalnya begitu. Butuh modal, kok Pegadaian gampang banget. Ibu bawa cincin, bawa bilang, bawa apapun, ada yang bunga harian. Kalau 1 juta, sehari cuma bunganya cuma 8.000 perak, lebih murah dari parkir mas kira-kira begitu. Dan ini langsung instan, 15 menit masih cair dananya. Kalau cuma dana-dana segitu Pak, jadi itu Bapak bawa apapun, bawa cincin, bawa gelang atau bawa apa sepeda, whatever. Barang-barang itu yang tinggal dari situ itu langsung dapat uang 15 menit cair dan tidak bayar bunga harian. Kalau 1 juta itu Bapak cuma bayar sekitar 8.000 perak per hari. Nah maksud saya, tadi itu kalau yang high touch-nya. Kalau yang high tech-nya tadi, kalau itu bisa download di Play Store, Pegadaian Digital Syariah, Pegadaian Digital, itu asal sudah kita Mas bisa mendapatkan dana tadi yang sama 24 jam, mau jam berapapun dan langsung terakhir ke rekening Bapak Ibu. Dan saya akan bagi dari BRI, maka rekening pasti banyak ke rekening BRI juga. Sambil roh. Nah, diulangi itu satu hal lagi. Dalam penyaluran KUR ini kami nggak cuma kasih pinjaman, karena kami paham betul masalah Bapak Ibu tadi saya sudah ngomong, bukan hanya butuh dana, tapi justru malah mungkin tadi manajemen dan seterusnya. Contoh begini, banyak Bapak Ibu yang waktu dapat modal kecil lancar, karena semua dikerjakan sendiri. Tapi begitu tadi proyek yang besar, biasanya butuh gawe, butuh modal. Nah di sini mulai ada masalah. Itulah kenapa kami juga melakukan pendampingan. Pendampingan apa? Tadi kami juga memberikan pelatihan. Kami juga membina anak-anak muda yang memang menjadi pelaku UMKM. Banyak banget program yang kami lakukan dan setiap tahun kami juga melakukan semacam bagi kami perlombaan deh yang terbaiknya itu. Dan kami selalu melakukan itu karena itulah bagian dari kami. Jadi kami paham betul, kami tidak hanya memberikan pinjaman, tapi yang lebih penting ini kami percaya kalau Bapak Ibu semakin pintar mengelola bisnis, supaya bisa begitu. Kami juga menambah akses ke paket. Apakah itu melalui paket online? Karena kami di BUMN juga ada yang namanya Padi UMKM. Padi itu singkatan dari Pasar Digital UMKM. Jadi kebetulan kalau misalnya saya Broto adalah koordinator di Kementerian BUMN. Nah, Padi itu selama Bapak Ibu terdaftar di Padi, maka kalau seluruh BUMN butuh produk tertentu nanti akan menjadi prioritas. Nah ini kira-kira hal-hal yang kami lakukan. Di samping kami juga melakukan challenge juga untuk seperti yang harapkan dan seterusnya. Tapi kembali sekali lagi Pak ini kami memang fokus di menengah, super mikro sampai dengan usaha menengah dengan pinjaman sebagai pelengkap dari perbankan yang sebagai jangka pendek maupun up sampai full sampai 3 tahun. Dan yang kami janjikan adalah satu hal itu mudah dan cepat. Jadi kalau tadi melawan pinjol, kami juga punya dana cepat yang cepat tadi, asal jadi bisa dilakukan 24 jam, kapanpun dan berapapun dari liburnya. Insya Allah itu barokah karena juga ada
syariah. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke ini. Terima kasih, tepuk tangan semua untuk Pegadaian ya, programnya bagus Pak Teguh Wahyono. Dan sekarang yang udah lebih naik lagi ya, biasanya masuk ke perbankan. Nah di sini hadir Pak Asep, VP Micro Sales Management, ingin menjelaskan apa yang bisa diperoleh dari BRI gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Kita waktunya cuma 10 menit Pak. 10 menit ya? Wah. Iya. Sebetulnya tadi sudah banyak di endorse tadi oleh Pak Ismet tadi, sudah Pak Ahmad tadi secara overall, dan Pak Teguh juga sama. Tapi sesuai dengan yang disampaikan Bu Nining, kalau sudah tampil di depan harus ngomong. Jadi saya mewakili direktur kami Pak Supari, ini bisa memberikan informasi beberapa yang dibutuhkan dari teman-teman. Juga ketemunya Pak Purnomo ya. Tapi untuk menambah hangatnya suasana, saya lihat ini bulan puasa kan agak-agak rawan ya. Iya. Jadi bisa persembahkan pantun dulu boleh Bu? Iya. Pantun boleh Pak. Semoga bisa menghibur. Pergi ke pasar beli ikan tenggiri. Ikan yang giginya tajam namanya piranha. Agar Bank BRI selalu hadir melayani negeri, pelaku UMKM semakin sukses mengembangkan usaha. Tentunya tadi yang disampaikan dari awal sudah sangat luar biasa lengkap, dan kondisi yang disampaikan oleh Pak Purnomo sebetulnya menjadi concern kami ya, di sisi bank yang memiliki porsi UMKM yang besar. Secara overall kami memiliki porsi kurang lebih di angka 82,5%. Artinya kalau bicara kondisi Pak Purnomo seperti ini, sebetulnya yang paling terdampak itu kami, karena ya 279 juta pelaku UMKM, 64 jutanya mungkin diantaranya Pak Purnomo. Dan secara data historical yang terlayani oleh lembaga keuangan dalam hal ini bank ataupun lembaga yang lain itu hanya tidak lebih 15 juta. Dan alhamdulillah BRI bisa mengambil porsi di angka 9 juta khusus untuk kurnya saja. Jadi dari data terakhir 262 triliun sampai dengan hari ini masih berjalan, portofolio yang masih aktif, dan alhamdulillah kami memberikan kontribusi 70% dari angka portofolionya KUR secara nasional. Mungkin itu yang sedikit kenapa harus BRI, kenapa nggak bank lain ya? Oke. Dan itu pemerintah kan ya? Betul. Karena tadi sudah disampaikan Pak Ismet juga, KUR ini kan sebetulnya sudah menjadi hal yang diketahui banyak orang ya. Tapi tentunya tidak semua aware dengan produk KUR yang terbaru, khususnya di tahun 2023 sesuai dengan Permen nomor 1 2023, yang diantaranya ada beberapa perubahan yang sangat basic. Pertama, suku bunga yang sebelumnya all portfolio ya, KUR itu mungkin saya jelaskan sedikit, terbagi menjadi 3 basic yang paling banyak peminatnya, mulai dari KUR super mikro, KUR mikro, dan juga KUR kecil. Pembedanya sangat mudah dari sisi plafon. Kalau Bapak Ibu butuh sampai dengan 10 juta, KUR super mikro jawabannya. Di atas 10 sampai dengan 100, KUR mikro. Nah di atas 100 sampai dengan 500 baru masuk pada KUR kecil. Dan di Permen 2023 ada special value yang diberikan, yaitu pricingnya itu tidak 6% lagi, tapi untuk yang 10 juta itu diberikan hanya 3%. Kenapa 3%? Karena subsidi pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha, tidak harus menghitung seperti kredit komersial. Kalau dihitung dari kredit yang umum ya, komersial itu kan rata-rata 2% itu 1 bulan. Bahkan tadi Pak Purnomo itu luar biasa ya, 1 bulan mungkin sampai 30% mungkin ya, 50%. Artinya ya kalau dipakai untuk usaha, jangankan ada untung, mungkin ya pokoknya usaha kita aja mungkin bisa habis ya. Artinya tidak membantu pelaku usaha. Tapi tentunya dengan adanya KUR ini kan memberikan salah satu solusi bagi Bapak Ibu yang memang secara physically, karena KUR itu syaratnya sebenarnya sangat mudah, cukup 2 saja, Bapak Ibu produktif dan layak. Masalah kondisi sudah punya guna dan
disampaikan juga oleh Pak Teguh, itu tidak menjadi ukuran lagi, karena kredit sampai dengan 100 juta sesuai dengan Permenko ya, kita bicara Permenko, itu tidak ada gunanya. Jadi kewajibannya sebetulnya kalau diterjemahkan menjadi bahasa yang paling sederhana, KTA ya, kredit tanpa guna. Tapi tolong jangan diplesetkan jadi kredit tanpa angsuran. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kalau tanpa angsuran, ya selesai juga nanti pembakannya. Karena tadi fungsi intermediari yang disampaikan di awal tadi, bank itu, KUR itu memang sepenuhnya program pemerintah. Tapi pada saat kita menyalurkan pembiayaan KUR, modalnya itu dari BRI, modalnya dari perbankan. Fungsi kami menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman. Saya kalau mengutip dari pernyataan Pak Jokowi, ya kalau mau minjam itu ya harus dicicil. Karena kalau nggak dicicil, ya banknya nanti gulung tikar. Dan beberapa mungkin yang disampaikan oleh Pak Purnomo, kenapa bisa pinjol itu seolah-olah ya menjadi solusi terbaik saat kepepet ya. Mungkin ini pembelajaran yang mahal di 3 tahun terakhir. Pada saat mungkin kita sudah terbiasa menggunakan gadget ya. Walaupun secara tadi data yang disampaikan oleh Bu Rini juga masih ada 27% Bu ya yang memang belum familiar dengan produk internet. Tapi 3 tahun yang lalu memaksa para pelaku UMKM lebih melek terhadap kebutuhan digital. Karena pada saat 3 tahun yang lalu kita tidak bisa berinteraksi secara fisik, tentunya jawaban terhadap aktivitas itu dituangkannya dalam bentuk digital. Sehingga pada saat tidak bisa survive dengan kondisi yang normal, digital lah jawabannya. Tapi ini terkadang menjadi hal yang pasca pandemi ini menjadi yang seolah-olah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Sehingga pada saat kebutuhan dari Pak Purnomo tadi, padahal kalau hitungan dari kredit KUR kita Pak, yang 10 juta itu tadi sudah di-mention oleh Pak Teguh juga, kami memiliki aplikasi yang namanya Bispot. Bahkan kami memiliki marketing yang kita sebut dengan mantri. Kenapa harus mantri? Karena saya sampaikan juga di Kementerian Perekonomian. Kalau mantri di puskesmas kan solusi untuk kesehatan. Nah, kalau mantri di kami solusi untuk produk keuangan. Jadi dari namanya sudah dibuat familiar. Sehingga pada saat ada kebutuhan di sisi pembiayaan, jawabannya melalui teman-teman mantri ini. Dan proses pembiayaan itu sangat simpel. Kami sudah memfasilitasi teman-teman menggunakan gadget. Jadi aktivitasnya kalau kita hitung dari proses SLA ya, Service Level Agreement yang standar, mungkin bisa sampai 3-5 hari. Tapi dengan adanya produk digital yang kita keluarkan, produknya memang sama, KUR, hanya usernya saja menggunakan Bispot BRI. Itu hitungannya bukan hari lagi, bahkan jam. Itu produknya KUR. Tapi dengan catatan, persyaratan yang diberikan lengkap. Dan pada saat teman-teman kunjungan ke nasabah, yang diverifikasi itu tidak lagi meminta produk mohon izin, misalnya surat keterangan usaha harus difotokopi dulu. Lalu kalau agunan mungkin itu faktor X-nya lah. Tapi persyaratan yang mandatorinya itu tidak harus hardcopy lagi, tapi cukup dengan scan oleh teman-teman di foto. Nanti data itu sudah dalam bentuk digital, sehingga proses putusan pun itu bisa dilakukan di hadapan nasabah. Jadi prakarsa yang dilakukan oleh teman-teman mantri lalu akan dikirim kepada pemutusnya di kantor, dan hitungan jam mungkin bisa diputuskan juga di tempat. Misalnya ya waktu itu kalau kita ada mesin waktu Pak, saya mundur ke belakang, Pak Purnomo langsung disalami oleh menteri kami, Bapak berhak mendapatkan 10, 20, 100 gitu ya. Itu di hari yang sama di tempat Bapak usaha. Artinya ini menjadi concern kami juga. Saya yakin bukan hanya Pak Purnomo ya, mungkin banyak juga. Tapi terlepas dari kondisi yang existing, tentunya pertanyaannya kan, Pak Purnomo kan sudah terlanjur nih, solusinya bagaimana Pak? Nah, selain KUR kami juga punya produk lain, yaitu Kupedes Rakyat. Jadi Kupedes Rakyat ini kita berikan kepada para pelaku usaha yang memang tidak bisa meminjam menggunakan KUR. Jadi KUR ini memang kalau dari sisi pricing sangat murah, tapi ketentuannya memang membatasi harus yang belum memiliki pinjaman, karena kategori produktif dan layak itu kondisinya unbankable. Jadi pada saat sudah bankable,
itu tidak bisa diproses ke KUR. Sehingga kondisinya kan harus ada solusi nih. Nggak bisa KUR terus harus apa? Nah, kita berikan produk penggantinya dalam bentuk beras rakyat. Jadi persis 100% mirip dengan KUR tanpa agunan, tapi tentunya harus ada angsuran, tapi dengan pricing yang memang sedikit di atas KUR, karena kalau dihitung dari subsidi plus kewajibannya, sebenarnya KUR itu kan ada pricingnya di angka 19-20%, sehingga pada saat ini kita berikan dalam bentuk KUPRA, banyak sekali nasabah yang tidak bisa terlayani di KUPRA jawabannya. Sehingga saya yakin ya mungkin konsul ke depan kalau memang nanti diperkenankan, mungkin saya ingin menilai itu juga ya kondisinya Pak Purnomo, apakah nanti ke depan masih bisa kita layani dengan produk-produk selain KUR Pak ya, sehingga ya solusi terhadap UMKM ini ya bukan menjadi atas panggung, tapi yang kita butuhkan dengan kondisi nyata dan tepat guna, sehingga BRI bisa jujur melayani sesuai dengan motonya, melayani seluruh hati. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Asep dari BRI. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat bahwa permasalahan UMKM itu dari sisi pembiayaan ternyata sudah dirancang oleh pemerintah untuk dilayani. Masalahnya informasinya memang masih kurang. Makanya nanti Hipmikindo akan membuat ini dalam saluran YouTube ya. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman di daerah juga. Karena anggota Hipmikindo kan di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga YouTube-nya ditunggu ya nanti Bu Yurika ya. Karena ini informasi-informasi penting nanti mungkin bisa diselipkan di link YouTube itu terkait dengan tadi mungkin akses untuk bagaimana kalau kita melapor ke OJK, bagaimana kalau kita ingin mengakses ke program ultramikro, ke Pegadaian dan ke BRI. Saya kira demikian karena kita sudah hampir jam 11 dan saya udah diberi peringatan dari panitia. Kita memang pendek tapi alhamdulillah ini dalam situasi Ramadan kita bisa bertemu. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Purnomo bisa hadir di sini. Tadinya dia bilang saya udah sakit perut aja, katanya mau bertestimoni di depan, katanya. Saya bilang nggak apa-apa deh, nanti dipandu. Terima kasih bagi bapak-bapak sekalian dari OJK, dari PIP, dari Pegadaian, dari BRI, dan juga terima kasih bagi panitia semua yang sudah membantu. Ini ada buat narasumber ada dari berapa, siapa yang akan memberikan? Oke, saya di tengah. Mules. Enggak apa-apa. 2, 3. Ya. Oke. Pak Pun, Pak Nuwun nggih informasi nggih. Pak Pegadaian Pak Insya Allah beres semua Pak. Oh iya, Pak Pur, nggak ada yang saya jamin. Belum. Siap. Kalau masih kasih ya Pak, silakan lapor OJK ya Pak. Iya luar biasa langsung ya. Mantap. Pak makasih banyak. Nanti kesana Bapak. Udah dilaporin buat laporan banyak. Oke. Sini. Sehingga sisa kuliahnya tinggal 2 tahun. Ya, paling cepat Mas Menteri punya pemikiran begini, orang yang sudah bisa renang, apa yang diajarin renang? Diajarin gaya renangnya.